Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya untuk kita semua, sehingga terkhusus untuk saya bisa mengerjakan tugas UTS pada semester gasal ini atau semester 5. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak, amin. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Bapak Labib Nubahai MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, dan tak lupa juga para penonton yang menonton video ini. Sebelum saya lanjut ke video, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Duha Zaratun Nisa, NIM 2320110058. Saya dari kelas HKIP angkatan 2023 semester 5. Di sini saya akan menjawab atau menyampaikan pendapat saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen untuk sebagai tugas UTS semester 5 ini. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan UIN Sunan Kudus. Langsung saja kita akan ke pertanyaan yang pertama, yaitu adanya suatu problem atau kasus yang dialami oleh Hajat dan Nabila. Hajat dan Nabila ini ingin memiliki rumah impian. Nah, mereka itu memiliki tabungan 100 juta, akan tetapi rumah yang diimpikan itu seharga 500 juta. Nah, untuk membantu Haidar dan Nabila ini mewujudkan impian memiliki rumah tanpa terjerat riba, itu BSI atau Bank Syariah Indonesia dapat menerapkan akad murabahah atau musyarakah mutanakisah. Kedua akad ini itu sesuai dengan syariah dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, yaitu akad murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Nah, akad murabahah ini adalah akad jual beli di mana bank ini bertindak sebagai penjual yang membeli rumah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada Haidar dan Nabila dengan harga yang lebih tinggi. Maksudnya harga lebih tinggi di sini adalah adanya harga pokok yang sebesar 500 juta tadi ditambah dengan margin keuntungan. Misal PSI ini ingin mengambil keuntungan 150 juta. Jadi totalnya yang harus dibayarkan pada Haidar dan Nabila ini itu sebesar 650 juta dengan kurun waktu yang telah disepakati. Nah, yang membedakan antara sistem konvensional dengan sistem syariah ini adalah adanya transparansi harga dan kepastian akad. Nah, Haidar dan Nabila ini telah kesepakatan ini atau akad ini itu telah disepakati awal dan bersifat tetap sehingga akhir masa pembiayaan. Lalu sehingga juga Haidar dan Nabila ini tahu persis bahwa berapa yang harus dibayar oleh mereka tanpa adanya bunga berbunga. Nah, Haidar ini membayar uang muka, istilahnya uang muka atau DP sebesar 100 juta. Nah, lalu ia akan mencicil sisanya tadi berarti 950 juta selama periode yang disepakati. Misalnya selama 10 sampai 15 tahun. Nah, kepemilikan rumah ini pun langsung berpindah nama ke Haidar dan Nabila sejak akad tersebut atau akad murabahah itu ditandatangani, meskipun mereka membayarnya dengan mencicil. Nah, pada dasarnya itu murabahah ini diperbolehkan dalam Islam karena termasuk jual beli atau P yang halal, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya berbunyi seperti ini: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Nah, yang membuat murabahah ini berbeda dari riba adalah adanya perpindahan kepemilikan barang dan transparansi keuntungan. Bank ini benar-benar membeli rumah tersebut terlebih dahulu, lalu bukan hanya sekedar meminjamkan barang dengan bunga. Margin keuntungan ini bersifat tetap sejak awal kesepakatan atau sejak awal akad, bukan berkembang seperti bunga dalam sistem ribawi. Seperti itu. Lalu alternatif yang kedua yaitu musyarakah mutanakisoh. Nah, musyarakah mutanakisoh ini adalah kemitraan kepemilikan yang menurun. Dalam skema ini maksudnya seperti ini, BSI dan Haidar Nabila ini sama-sama membeli rumah tersebut sebagai mitra. Misalnya Haidar dan Nabila menyetorkan uang 100 juta atau uang yang dimiliki tadi sebesar 100 juta. Lalu BSI akan menyetorkan sebesar sisanya, berarti 400 juta. Nah, dari kepemilikan ini dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan ini Haidar Nabila ini memiliki 200%, 20% dari kepemilikan rumah tersebut. Sedangkan BSI itu mempunyai kepemilikan sebesar 80%. Nah, setiap bulannya itu Haidar dan Nabila akan membayar cicilan untuk membeli porsi kepemilikan BSI itu tadi secara bertahap. Nah, atau yang di sisi lain atau yang kedua yaitu dengan membayar sewa atau ujrah pada porsi rumah yang dimiliki oleh BSI itu tadi. Nah, seiringnya waktu itu BSI akan kepemilikan BSI itu akan semakin berkurang, dan sedangkan kepemilikan Haidar dan Nabila itu akan semakin bertambah hingga kepemilikan dalam memiliki rumah itu akan menjadi 100% seperti itu. Nah, pada dasar hukumnya musyarakah mutanakisoh ini menggabungkan dua akad, yaitu kemitraan atau syirkah dan ijarah, yaitu sewa. Nah, yang keduanya ini diperbolehkan dalam Islam. Konsep ini sesuai dengan prinsip ta'awun atau tolong menolong dan adil karena pembagian resiko dan keuntungan proporsional dengan kepemilikan masing-masing pihak, atau tidak ada yang untung besar, tidak ada yang rugi besar, itu tidak ada, sama-sama memiliki proporsional yang setara begitu antara Haidar Nabila dan BSI. Nah, pada kesimpulannya untuk Haidar dan Nabila itu bisa melaksanakan dari salah satu kedua akad ini. Jika Haidar dan Nabila ini ingin lebih sederhana dan mudah dipahami dengan cicilan tetap hingga lunas, itu mereka bisa melaksanakan akad murabahah. Nah, sedangkan jika mereka ingin lebih fleksibel, juga cicilan bisa menurun seiring berkurangnya porsi kepemilikan bank, mereka bisa melakukan akad musyarakah mutanakisoh. Nah, kedua akad ini itu sama-sama halal dan bebas riba karena tidak ada unsur bunga, melainkan berdasarkan jual beli atau kemitraan yang jelas dan adil. Nah, dengan memilih salah satu akad ini, itu Haidar dan Nabila bisa mewujudkan mimpi memiliki rumah impian dengan cara yang berkah dan sesuai syariah atau prinsip Islam. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu mengenai fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Nah, perbankan syariah di sini bertindak sebagai penghubung atau perantara antara orang yang mempunyai uang atau penyimpan dana dengan orang yang membutuhkan uang atau pemohon pembiayaan. Nah, bank di sini itu menghimpun dana dari masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dan menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan dengan prinsip syariah, artinya tanpa riba, adil, dan sesuai aturan Islam. Bayangan sederhananya seperti ini. Perbankan syariah itu seperti jembatan, ya kan? Jembatan itu kan menjadi penghubung antara satu daerah ke daerah lain, ya kan? Nah, di sini ada antara dua kelompok. Yang pertama itu mereka yang mempunyai dana atau uang lebih seperti surplus dana, dan di sini ada kelompok orang yang membutuhkan uang atau defisit dana. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi intermediasi atau perantara keuangan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya cara kerja intermediasi perbankan syariah. Di satu sisi cara kerjanya seperti ini. Satu sisi
ada nasabah, contohnya Pak Ahmad, namanya Pak Ahmad, yang memiliki tabungan sebesar 100 juta, tetapi tidak tahu bagaimana Pak Ahmad ini memanfaatkan uang tersebut secara produktif. Nah, di sisi lain, ada pengusaha seperti Bu Siti. Nah, Bu Siti ini adalah pengusaha kue rumahan yang membutuhkan modal agar dapat mengembangkan usaha kue rumahan tersebut menjadi lebih besar. Nah, Bu Siti ini membutuhkan uang 100 juta. Bank Syariah pun menjadi penghubung, berperan sebagai penghubung antara Pak Ahmad dengan Bu Siti. Nah, Pak Ahmad menitipkan uangnya di bank melalui tabungan dan deposito. Kemudian Bank Syariah menyalurkan dana tersebut kepada Bu Siti dalam bentuk pembiayaan untuk usahanya. Dengan begitu, itu uang Pak Ahmad tidak nganggur dan Bu Siti bisa mengembangkan usahanya. Semua pihak di sini itu diuntungkan secara halal dan tidak ada unsur riba gitu, dan secara adil. Nah, yang membedakan dengan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu prinsip yang digunakan. Nah, bank syariah ini tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan menggunakan akad-akad syariah yang seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah kemitraan, dan murabahah jual beli, dan lain-lain sebagainya. Nah, semua transaksi ini harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu adil, transparan, dan saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan. Nah, lalu bagaimana sih bank syariah ini mendapatkan keuntungan? Nah, bank syariah ini mendapatkan keuntungan dari berbagai cara yang halal, seperti dari tadi murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Nah, seperti tadi mudharabah atau musyarakah itu dari bagi hasil pembiayaan usaha. Lalu yang ketiga dari fee jasa layanan atau ujroh. Nah, yang keempat itu ada dari ijarah atau income dari sewa. Nah, lalu yang pertama seperti tadi, margin keuntungan jual beli murabahah. Ketika nasabah membutuhkan barang seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain sebagainya, bank syariah ini membeli barang tersebut terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah yang membutuhkan barang-barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Harga lebih tinggi ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan secara transparan. Misalnya, bank membeli mobil seharga 200 juta, lalu menjualnya ke nasabah seharga 250 juta. Nah, dengan dicicil. Nah, selisih 50 juta ini itulah keuntungan yang didapatkan oleh bank atas kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu ada dari keuntungan dari mudharabah atau musyarakah. Nah, mudharabah musyarakah ini adalah bagi hasil dari pembiayaan usaha. Ketika bank membiayai usaha nasabah, keuntungan yang didapat dari usaha tersebut dibagi menjadi sesuai kesepakatan awal. Misalnya itu bank membiayai usaha konveksi atau usaha kue Bu Siti dengan nisbah bagi hasil 60/40. Jika usaha kue Bu Siti tersebut itu membuat untung atau mendapatkan untung sebesar 10 juta dalam sebulan, maka bank akan mendapatkan untung tersebut sebesar 4 juta dan Bu Siti tetap mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta. Nah, jika rugi, kerugian itu akan ditanggung oleh bersama sesuai porsi modal, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada ujroh atau fee dari jasa layanan. Nah, bank syariah ini juga mengambil keuntungan atau penghasilan dari berbagai layanan seperti biaya administrasi rekening, biaya transfer antar bank, biaya penerbitan dari kartu ATM, fee dari layanan perbankan digital, lalu ada biaya sewa safe deposit box. Yang keempat, keuntungan yang diambil dari bank syariah yaitu ada pada ijarah atau income pendapatan dari sewa. Nah, maksudnya seperti ini, bank syariah itu bisa membeli aset seperti gedung, kendaraan, atau alat berat seperti mesin-mesin yang dibutuhkan untuk usaha, kemudian menyewakannya kepada nasabah yang membutuhkan. Dari uang sewa inilah bank mendapatkan keuntungan. Contoh, gini, Pak Ahmad ini kan tadi menabung 100 juta ya kan di bank syariah. Nah, dengan akad mudharabah, bank kemudian tersebut menyalurkan dana itu kepada Bu Siti untuk modal usaha
Bu Siti, usaha kuenya menghasilkan keuntungan 10 juta. Nah, bank ini akan mendapatkan keuntungan 4 juta dari keuntungan Bu Siti tadi. Lalu, keuntungan yang didapat oleh bank itu tadi akan membagi hasilnya kepada Pak Ahmad dengan nisbah atau bagi hasil misal 30/70. Nah, jadi Pak Ahmad di sini akan mendapatkan 2,8 juta dan bank akan mendapatkan 1,2 juta. Nah, disinilah keuntungan bank sebagai intermediasi yang halal seperti itu. Lalu prinsip penting yang membuat sistem ini adil adalah yang pertama, adanya transparansi atau keterbukaan. Semua biaya dan bagi hasil ini dijelaskan dari awal sejak dimulainya akad. Nah, lalu yang kedua adanya risk sharing atau keuntungan dan resiko itu ditanggung oleh bersama. Nah, yang ketiga ada berbasis aset real, yaitu setiap transaksi harus ada underlying aset atau usaha nyata, bukan sekedar uang-uang berputar saja. Nah, yang keempat yaitu tidak ada riba, tidak ada bunga, tidak ada keuntungan yang lebih yang tidak sesuai di awal kesepakatan. Nah, bunga-bunga inilah yang memberatkan para nasabah. Dengan cara ini, perbankan syariah itu akan menjalankan fungsi intermediasinya sambil mendapat keuntungan yang halal. Dan semua pihak yang menabung, meminjam, dan bank sama-sama ini diuntungkan secara adil dan berkah seperti itu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah. Nah, yang pertama itu ada riba atau bunga tambahan yang tidak adil. Yang kedua ada goror atau ketidakjelasan atau ketidakpastian. Nah, yang ketiga itu ada maisir atau perjudian atau yang bisa disebut dengan untung-untungan. Nah, yang pertama itu ada riba. Riba di sini adalah pengambilan keputusan tambahan. Riba di sini adalah pengambilan tambahan dari pokok harta dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli secara tidak adil. Nah, di sini riba ini adalah larangan paling fundamental dalam ekonomi Islam. Seperti itu. Contohnya seperti Pak Budi jika meminjam 10 juta ke rentenir, rentenir tersebut akan meminta uang yang dipinjam Pak Budi itu sebanyak 12 juta. Nah, dalam setahun. Nah, tambahan 2 juta inilah yang disebut riba karena tidak adanya transaksi barang atau jasa yang nyata. Hanya uang yang berkembang dari waktu. Nah, gitu. Tanpa adanya kesepakatan dari awal. Contohnya lagi seperti kartu kredit konvensional yang mengenakan biasanya bunga sebesar 2-3% per bulan atas saldo yang belum dibayar. Nah, jika Bu Ani misal ya, itu telah membayar tagihan 5 juta, bunganya terus bertambah dan bisa membengkak. Gitu. Bahkan bisa sampai menambah 1 juta dalam 1 tahun. Seperti itu. Nah, mengapa riba itu dilarang? Karena riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan pada pihak yang memberi pinjaman. Yang memberi pinjaman ini pasti untung tanpa menanggung resiko. Sementara yang meminjam itu bisa terlilit utang yang terus membengkak. Nah, dalam Islam ini mengajarkan berbagai resiko dan keuntungan secara adil. Nah, yang kedua yaitu ada goror atau ketidakjelasan, ketidakpastian yang berlebihan. Nah, goror ini adalah ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak dan mencakup penipuan atau transaksi yang objeknya itu tidak ada. Nah, contohnya itu seperti jual beli ikan di laut. Seseorang ini menjual ikan yang masih berenang di laut dan dia sedang melaut tanpa tahu. Nah, sebelum berangkat ke laut, dia ini sudah berani menjualkan ikan-ikan yang akan didapatkan
nanti padahal belum jelas banyak dan apa saja jenisnya, kepada dia masih udah berani menjual kepada orang lain meskipun belum ada wujud barangnya. Nah, seseorang ini menjual ikan yang masih berenang di laut tanpa tahu pasti berapa banyak jenis apa yang akan didapatkan. Dan inilah goror karena barangnya itu tidak jelas. Nah, contoh lain yaitu jual beli buah di pohon yang belum matang atau belum berbuah. Misalnya seperti membeli mangga yang masih kecil di pohon dengan harga tetap tanpa tahu berapa banyak yang akan panen atau juga apakah bunga tersebut akan bagus atau membusuk, itu kita belum tahu. Nah, di transaksi inilah itu dinamakan goror atau hasilnya ini tidak pasti dan tidak bisa dijaminkan gitu. Nah, mengapa goror ini dilarang? Karena goror itu dilarang karena menciptakan ketidakadilan untuk salah satu pihak, bisa dirugikan akibat ketidakjelasan informasi. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi itu harus ada, tidak sampai ditinggalkan begitu. Keterbukaan, intinya tuh harus ada keterbukaan. Nah, yang ketiga yaitu maisir atau perjudian untuk untungan. Nah, maisir ini adalah segala bentuk transaksi yang mengandalkan keberuntungan semata, bukan usaha atau kerja nyata. Nah, dalam maisir ini ada pihak yang untung besar dan ada pihak lain yang rugi total. Nah, contohnya itu seperti ini, judi online. Judi itu kan memasang taruhan. Nah, online itu kan dia dilakukan dalam digital. Misalnya memasang taruhan dalam permainan yang hasilnya ini murni keberuntungan. Karena adanya keberuntungan, seseorang bisa kehilangan semua uangnya dalam sekejap. Bisa juga orang ini mendapatkan uang dalam sekejap karena keberuntungan itu tadi. Tapi hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk maisir atau perjudian. Nah, lalu mengapa perjudian ini atau maisir ini dilarang dalam bisnis syariah? Karena maisir ini menciptakan mentalitas instan dan menghancurkan etos kerja. Kekayaan ini diperoleh bukan dari usaha produktif, tapi dia dari keberuntungan atau kerugian orang lain. Nah, senang-senang di atas penderitaan orang lain kan tidak boleh. Seperti itu cara sederhananya. Nah, Islam ini mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha, bukan hanya untuk berangan-angan saja, berandai-andai saja, dan berimajinasi saja. Jadi ada usaha, ada hasil, seperti itu. Lalu pernyataan yang mengenai bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Demikian adalah suatu ungkapan dari masyarakat. Nah, dari pernyataan tersebut, bank syariah sama saja dengan bank konvensional itu menurut saya tidak sepenuhnya benar. Meskipun saya juga mengerti apa yang dialami oleh masyarakat dan mengapa masyarakat ini bisa berpendapat seperti itu begitu. Nah, gini, karena saya bisa berpendapat seperti ini, bahwasanya hal itu tidak sepenuhnya benar karena yang pertama, bank syariah ini memiliki prinsip dasar yang berbeda, sangat berbeda dari bank konvensional. Mengapa? Karena bank konvensional ini beroperasi dengan bunga atau interest based, sedangkan bank syariah ini itu beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip Islam dengan bagi hasil jual beli dan sewa. Nah, ini bukan sekedar ganti istilah, tapi adalah filosofi yang berbeda. Nah, bank konvensional ini menjamin return atau timbal balik tetap untuk penabung tanpa peduli untung atau ruginya, seperti itu. Sementara bank syariah itu membagi hasil sesuai kinerja yang nyata atau konkret. Nah, yang kedua alasannya karena adanya pengawas atau DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, setiap bank syariah ini memiliki DPS,
yang terdiri dari ulama yang mengawasi setiap produk dan transaksi agar sesuai dengan syariah. Ini tidak ada di bank konvensional, meskipun dalam penerapannya itu kadang tidak sempurna. Keberadaan DPS ini menunjukkan bahwa komitmen untuk mematuhi aturan syariah itu benar-benar real dan dilakukan oleh bank syariah gitu. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan struktur akad yang berbeda. Ketika kita kredit rumah di bank konvensional, kita meminjam uang dan membayar bunga dari pinjaman atau kredit tersebut. Nah, di bank syariah itu akad ini tidak diperbolehkan, akan tapi ada alternatif lain, yaitu melakukan akad murabahah yang seperti tadi. Contohnya, bank itu membeli rumahnya terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada kita dengan margin keuntungan. Secara hukum Islam juga di sini berbeda. Yang satu riba atau haram mengandung unsur bunga, yang satu lagi itu secara jual beli. Misal dari jual beli dari tangan satu ke tangan dua, lalu dibeli oleh tangan tiga, seperti itu adalah halal, seperti itu. Akan tetapi memang dari bank syariah itu harus perlu diakui adanya ini kadang adanya kesalahan atau bagaimana ya kesalahan sistem. Nah, kadang itu ada oknum yang prakteknya ini di lapangan kadang mirip dengan bank konvensional. Ada juga bank syariah ini membutuhkan perbaikan dalam menjalankan sistem sesuai prinsip Islam itu tadi. Nah, yang ketiga ini bank syariah masih mengacu pada suku bunga Bank Indonesia dalam menentukan margin. Nah, ini membuat orang-orang itu bertanya, katanya bukan bunga, kok ngikut suku bunga seperti itu. Ini adalah tantangan yang harus dijawab industri perbankan syariah dengan lebih baik. Nah, pada kesimpulannya, bank syariah dan bank konvensional ini jelas-jelas berbeda secara prinsip dan akad. Tetapi memang masih ada tantangan dalam penerapannya agar perbedaan itu lebih terasa dan substansial. Bagi seorang muslim, itu kita harus menjalankan perintah agama untuk menghindari riba. Nah, bank syariah adalah pilihan yang lebih baik meskipun belum sempurna, seperti itu. Analoginya seperti ini. Ada makanan halal dan haram. Misalnya sama-sama ayam ya. Yang satu ayam halal dan yang satu ayam haram. Nah, di sini meskipun rasa ayam halal dan ayam haram itu mungkin hampir sama, tapi bagi muslim itu berbeda. Karena apa? Karena prosesnya tadi, proses yang dilakukan dari si ayam ini. Yang halal itu pas menyembelih, yang menyembelih mengucapkan takbir, tapi yang haram ini pas si penyembelih itu tidak mengucapkan takbir. Nah, bedanya seperti itu, sangat tipis sekali tapi sangat fatal. Tetap ada perbedaan, yang satu halal dan satu haram. Begitu pula dengan bank syariah dan konvensional. Nah, yang penting ini kita sebagai nasabah harus dapat berpikir kritis dan berbijak dalam memilih bank, dan terus mendorong bank syariah itu untuk lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar mendukung atau mengikuti jalanan prinsip syariah secara substansial, bukan hanya secara formalitas yang hanya ada pada label bank tersebut gitu. Dan industri perbankan syariah ini harus terus berinovasi dalam memperbaiki diri agar perbedaannya tidak hanya di nama, tetapi benar-benar terasa dalam praktek dan memberikan keadilan ekonomi yang lebih baik bagi semua pihak. Tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu. Mungkin cukup sekian jawaban ataupun pendapat dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bila ada cara penyampaian yang kurang dan cara memahamkan yang kurang, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Cukup sekian dari saya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.